Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini bertemu kembali dan berkumpul di dalam majelis yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sangat bersyukur Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan kepada kita berada di salah satu bulan haram, bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita berada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah tahun ini, di mana nilai pahala amal-amal soleh kita lebih besar daripada amal-amal soleh kita di hari-hari yang lainnya. Sebagaimana Rasulullah telah bersabda, ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashr. Tidaklah ada hari di mana amal-amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Apabila amal-amal soleh kita lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti keutamaan dan pahalanya lebih besar dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Fajr, wal fajri walayalin ashr wasyaf'i wal watr, demi waktu fajar. Dan ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah menyatakan bahwa al-fajr di sini adalah yaumun nahr, yaitu waktu fajar pada hari penyembelihan binatang kurban atau pada hari Idul Adha. Walayalin ashr, 10 malam, yaitu maksudnya adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Wasyaf'i, dan demi yang genap, wal watr, dan demi yang ganjil. Beliau menyatakan bahwa yang genap adalah hari raya Idul Adha tanggal 10 dan yang ganjil adalah tanggal 9 Zulhijjah, yaitu hari Arafah. Maka begitu besar keadaan dan kondisi bulan ini, khususnya di 10 hari yang pertama. Dan seorang mukmin yang cerdas, dia akan membesarkan sesuatu yang Allah dan Rasulnya besarkan. Seorang mukmin yang cerdas akan mengagungkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diagungkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita terus bersemangat untuk meraih keutamaan dengan amal-amal soleh di bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini satu tema yang sebenarnya sering kita angkat. Namun tema ini berkaitan dengan salah satu tipu daya syaitan, yaitu salah satunya adalah syaitan selalu menghembuskan perpecahan di tubuh kaum muslimin, baik oleh syaitan dari kalangan jin yang tidak terlihat maupun oleh syaitan dari kalangan manusia
yang melakukan konspirasi bagaimana supaya kaum muslimin itu selalu berpecah belah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harus selalu tertanam dan terpatri kuat dalam diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memerintahkan kita bersatu. Walaupun ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang perpecahan umat Islam, tapi hadis itu bukan sebuah anjuran apalagi perintah untuk berpecah belah. Tapi justru itu sebuah informasi yang jauh-jauh hari sudah disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa mengantisipasinya, agar kita benar dalam bersikap ketika menjumpai adanya perpecahan di tubuh kaum muslimin. Kemudian yang kedua Bapak Ibu jamaah sekalian, setelah kita meyakini bahwa Allah itu memerintahkan untuk bersatu, berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kita harus meyakini bahwa persatuan, apalagi persaudaraan, itu adalah sebuah kekuatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-46, Allah menyatakan wa'ati'ullaha war rasula wa la tanaza'u fatabshalu wa tadhhaba rihukum. Allah menyatakan, dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan janganlah kalian berselisih, wala tanaza'u. Janganlah kalian itu berselisih. Fatabshalu wa tadhhaba rihukum. Karena dengan perselisihan itu kalian akan menjadi gentar terhadap musuh-musuh kalian, dan kalian akan kehilangan kehilangan kekuatan, kehilangan wibawa di tengah-tengah kancah dunia ini. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita meyakini bahwa Allah perintahkan kita bersaudara, lalu yang kedua kita sadari bahwa persaudaraan dan persatuan itu adalah sebuah kekuatan. Maka kalau itu sebuah kekuatan, jangan kita hilangkan. Lantas bagaimana dengan fenomena perpecahan yang terjadi di tubuh kaum muslimin? Kita sikapi bahwa itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kita kaum muslimin. Kita harus sabar menghadapi ujian ini. Khususnya pada momen-momen yang seharusnya kaum muslimin guyub dan bersatu, memang ada unsur bisa jadi kesengajaan dari musuh-musuh Islam, dibuatlah kita ini justru berselisih. Maka disinilah Bapak Ibu jamaah sekalian butuh pendalaman terhadap dalil-dalil sehingga kita semakin berilmu, dan semakin berilmu kita akan semakin berlapang dada. Dan juga yang kedua, dengan adanya perbedaan-perbedaan khususnya pada momen-momen tertentu, kita hendaknya lebih dewasa dalam menyikapinya, tidak lantas menganggap kita yang paling benar dan selalu yang lainnya salah. Khususnya pada momen-momen hari raya, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha, masih ada saja celah-celah di mana kaum muslimin diadu domba, kaum muslimin dipecah belah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengakui bersama bahwa satu hal yang tidak bisa kita pungkiri yaitu adanya ikhtilaf, perbedaan pendapat. Namun harapannya walaupun ada ikhtilaf tapi tidak menyebabkan iftiraq, yaitu bercerai-berai dan berpecah belah. Islam mempersilahkan umatnya berbeda-beda pendapat karena mungkin dari perbedaan atau dari basic yang berbeda-beda, baik mungkin perbedaan dari segi pemahaman, dari kedalaman ilmu, dari pengalaman, dari macam-macam. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disinilah kita pentingnya berilmu sehingga kita bisa membedakan mana atau kapan saatnya kita ini memang tidak bisa disatukan lagi. Sebagaimana akidah Ahlus Sunnah dengan akidah Syiah
Walau bagaimanapun diusahakan agak sulit sekali. Beberapa dekade yang lalu Syekh Yusuf Qaradawi sudah mencanangkan satu program, yaitu bersatunya Syiah dan Sunni. Namun akhir-akhir ini beliau menyadari bahwa memang menegakkan persatuan di antara Syiah dan Sunni seperti menegakkan benang yang basah. Kalau kita mau merinci berbagai macam sekte yang ada di Syiah, memang tidak sama. Ada yang sangat ekstrim, ada yang sangat dekat dengan Ahlu Sunnah. Di antaranya ada Syiah Ghulat, sesuai namanya Ghulu. Mereka meyakini dalam taraf yang sangat ekstrim bahwa Ali bin Abi Thalib adalah penjelmaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kaum Nasrani meyakini bahwa Isa ibnu Maryam adalah Tuhan. Ini diyakini oleh Syiah Ghulat. Mereka meyakininya Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan, penjelmaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana akan menyatukan hal ini dengan kita? Kita meyakini Allah Tuhan kita dan Allah tidak menjelma menjadi sesosok makhluk atau termasuk menjadi seorang manusia. Apakah bisa yang seperti ini disatukan? Kita bisa memikirkannya, bisa enggak keyakinan yang seperti ini disatukan? Kemudian ada lagi yang terkenal, yaitu Syiah Imamiyah, atau yang lebih dikenal Syiah Rafidhah, yang disebut juga Syiah Imamiyah karena meyakini adanya 12 imam, yang 11 sudah muncul dan tinggal satu lagi yang akan muncul dari Gua Sardeb yang ditunggu-tunggu oleh mereka, yaitu Imam Mahdi versinya Syiah. Dan Syiah Imamiyah meyakini, memiliki akidah bahwa para sahabat Nabi SAW telah salah memilih Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah SAW. Bahkan sebagian dari mereka meyakini bahwa malaikat Jibril itu sudah salah alamat menurunkan wahyu, menyampaikan wahyu kepada Rasulullah, harusnya kepada Ali bin Abi Thalib. Bahkan mereka meyakini bahwa siapapun yang mendukung Abu Bakar, mendukung Umar, dan mendukung Utsman bin Affan, mereka semuanya telah kafir. Sehingga sebagian besar para sahabat dikafirkan. Apakah juga bisa Ahlu Sunnah yang mencintai, memuliakan para sahabat, lalu disatukan dengan orang-orang yang membenci dan mengkafirkan sebagian besar sahabat? Ya. Kemudian juga Bapak Ibu jamaah sekalian, bagaimana penghinaan Syiah Rafidhah kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beberapa tahun yang lalu kaum Syiah di Inggris mengadakan satu perayaan tambahan bagi perayaan mereka, itu merayakan bahwa pada hari itu Aisyah radhiyallahu anha sedang digantung di dalam api neraka. Apakah kita rela kalau ibu kita dilecehkan? Bukankah Aisyah radhiyallahu anha adalah Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman, ibu kita semuanya. Nah, ini gambaran secara global dan masih banyak akidah-akidah secara rinci. Kemudian juga ada Syiah Zaidiyah. Ini yang paling dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah karena mereka tidak mengkafirkan para sahabat Nabi, namun menonjolkan atau melebihkan Ali bin Abi Thalib daripada para sahabat yang lainnya. Dan di sana masih ada Syiah yang lainnya seperti di Syam, di Syria, Syiah Nusairiyah yang menjadi akidah pemerintahnya. Kemudian juga di Yaman, pemberontakan di Yaman dari Syiah Hausi, dan masih ada sekte-sekte yang lainnya. Maka kita dalam hal ini juga perlu belajar bersama mengilmui apakah masalah-masalah seperti ini memang bisa disatukan atau tidak. Karena ini adalah masalah-masalah yang sifatnya usuluddin, pokok-pokok agama. Sementara banyak di antara kaum muslimin sibuk dengan ikhtilaf, perbedaan yang sifatnya ijtihadiyah. Pernah saya sampaikan satu materi bahwa salah satu kaidah dalam masalah ini adalah la inkara fi masailil ijtihad. Tidak boleh ada pengingkaran dalam masalah-masalah ijtihad. Artinya tidak ada pengingkaran adalah saling menghormati, saling legowo, saling toleransi dalam perkara-perkara yang sifatnya ijtihadiyah. Dalam memahami agama ini ada perkara-perkara yang sudah sharih jelas dalilnya. Dari Al-Qur'annya jelas, dari hadisnya sudah sangat jelas. Sehingga dari zaman ke zaman para ulama sepakat
Maka dalam hal ini sebenarnya termasuk poin yang paling banyak di antara kita. Kesamaan-kesamaan yang sudah disepakati. Kemudian yang kedua, ada ranahnya yaitu adanya khilafiyah atau ikhtilaf. Bisa jadi ikhtilaf ini muncul karena satu hadis yang dipahami secara berbeda. Atau bisa jadi perbedaan ini muncul karena adanya hadis-hadis lain yang berbeda, yang mana hadis yang satu dengan yang lainnya sama-sama kuat, sehingga adanya perbedaan. Jadi perlu kita rinci di sana. Dan ada pula perbedaan yang disebabkan adalah karena sebagian memegang hadis yang sahih, sebagian memegang hadis yang dhaif. Maka tidak bisa kita pukul rata setiap perbedaan selalu sama. Ada yang sudah disepakati, ada yang berbeda karena beda dalam memahami hadisnya dan dalilnya sama. Ayat hadisnya sama. Dipahami secara berbeda. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis sahih tentang bagaimana menetapkan 1 Ramadan atau tanggal 1 bulan-bulan yang lainnya. Ketika Ramadan Rasulullah mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian kalau kalian melihat hilal dan berhari rayalah kalian ketika melihat hilal. Hadisnya sama namun interpretasinya berbeda. Sebagian dari saudara kita, oh namanya ru'yah ya dengan mata ini. Sebagian lagi termasuk ru'yah pengetahuan berupa ilmu dengan hisab. Ini adalah ranahnya ijtihad. Dalilnya sama, memahaminya berbeda. Maka dalam hal ini kita harus lebih dewasa bahwa masing-masing punya ijtihad dan tidak boleh saling mengingkari dalam masalah ijtihad. Kita terus berusaha belajar sehingga mencari mana di antara pendapat itu yang lebih kuat. Ini sebagai contoh. Karena ini perlu diangkat karena setiap momen hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha muncul. Nah, maka alhamdulillah kalau di masjid ini walaupun ada muncul tapi sudah biasa, tidak ada masalah gitu ya. Contoh lain lagi Bapak Ibu jamaah sekalian, sebagian lagi memahaminya berbeda karena memakai hadis-hadis dhaif. Ada sebagian dari saudara kita yang mengatakan bahwa jangan kurban sapi, tapi lebih baik kambing. Nah, ini juga cukup mencuat Pak ya. Alasannya apa? Ternyata memakai salah satu hadis dhaif. Bahwa kata mereka ada hadis, ini pernah saya cek hadisnya memang hadis yang dhaif, hadis yang lemah, bahwa orang yang berkurban nanti itu akan menuju surga, terutama menyeberangi jembatan Sirat itu menunggangi hewan kurbannya. Kalau saya pilih kambing supaya apa? Supaya nunggangnya sendirian. Nanti kalau bertujuh pakai sapi, enten-entenan, nggak budal-budal. Alasannya begitu Pak. Nanti kalau 7, misalkan yang 5 ini sudah naik, yang 2 masih proses hisab lama. Wah, paling telat masuk surganya, itu alasannya. Jadi lebih baik pilih kambing saja daripada sapi. Ini menggunakan hadis yang dhaif. Tentu dalam hal ini kita mencari hadis yang sahih ya. Tidak lantas seperti itu akhirnya menyalahkan yang lain, mending kambing saja, jangan sapi. Sapi nanti orang 7, apalagi nanti unta 10 orang gitu ya. Enten-entenannya lebih lama lagi gitu ya. Nah, ini jadi perbedaan. Kita harus bersikap dewasa, kita cari pendapat yang paling kuat dan kita pegang lalu bertoleransi dengan keyakinan saudara-saudara kita. Kemudian juga sebagai contoh lainnya berkaitan dengan masalah puasa Arafah. Sebagian dari kita memahami bahwa dinamakan puasa Arafah karena puasa itu dilakukan di hari di mana kaum muslimin yang ibadah haji sedang wukuf di Arafah. Sehingga harus pas antara yang di sini puasa Arafah dengan yang wukuf di Arafah di sana. Ini sebagian dari pendapat. Sebagian lagi mengatakan bahwa puasa Arafah yang penting tanggal 9. Tidak dikaitkan dengan puasa Arafah. Maka tanggal 9 bisa jadi berdasarkan juga perbedaan lagi. Bisa jadi tanggal 9-nya Saudi dengan wilayah lain berbeda. Nah, ini namanya ijtihadiyah. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kita masing-masing mungkin berbeda dan memegang pemahaman atau memegang pendapat masing-masing. Namun bila itu ranahnya adalah ijtihadiyah, maka kita berlapang dada dengan perbedaan tersebut. Tidak menjadikan kita justru terjebak oleh syaitan
baik syaitan dari kalangan jin maupun manusia, sehingga yang mereka inginkan kita ini rame. Bukannya guyup, bukannya senang hari raya, hanya rame sendiri. Contoh lainnya lagi Bapak Ibu jamaah sekalian, perbedaan pendapat, ini juga termasuk ijtihad. Apakah panitia kurban itu termasuk jagal atau sohibul kurban atau wakil sohibul kurban? Ada perbedaan. Sebagian lagi berpendapat bahwa panitia kurban itu adalah dikiaskan seperti jagal. Kenapa? Karena diantaranya definisi dari para ulama, jagal itu adalah yang memotong, yang menguliti, membagi-bagi daging, potong-potong, itu adalah pekerjaan jagal. Konsekuensinya kalau jagal berarti tidak boleh diupah apapun bentuknya, bukan hanya uang berupa daging. Kalau dianggap sebagai jagal, maka tidak boleh mengambil bagian dari hewan kurban sebagai upah dari pekerjaannya. Sebagian lagi berpendapat bahwa panitia itu adalah wakil sohibul kurban, wakil dari orang yang berkurban. Karena ada perbedaan antara jagal dengan panitia. Kalau jagal memang fokus untuk penyembelihan, BTT. Kalau panitia lebih kompleks dari itu. Mulai mendata siapa yang berkurban, menampung dananya, membelikan hewan kurbannya, bahkan sekaligus banyak panitia juga yang nyembelih sekalian, BTT juga, bagi-bagi dan sebagainya, lebih kompleks, sehingga lebih identik bukan sebagai jagal tapi sebagai wakil sohibul kurban. Maka kalau kita perbesar masalah ini, akhirnya tidak pernah ketemu. Yang satunya mengatakan jagal, jadi nggak boleh masak-masak kemudian dimakan oleh panitianya, sementara yang lain boleh, ini kan sebagai wakil dari sahibul kurban, punya hak di sana. Maka ada beberapa perbedaan yang bisa kita keluar dari perbedaan itu dengan cara aman, kita cari solusi lain. Supaya aman, yang pertama solusinya pilihan ini Pak ya. Bagaimana dengan hukum masak-masak lalu dimakan oleh panitia, bisa kita siasati dengan cara yang pertama, para sahibul kurban yang punya hewan kurban menitipkan hewan kurbannya kepada panitia. Di sana ada bagian bagi yang berkurban. Kan ada bagian Pak, maksimal sepertiga, ya, tidak boleh lebih, sepertiga. Maka tinggal mengatakan, Pak, yang bagian saya pekurban, yang bagian saya silakan untuk panitia, saya berikan, dimasak. Nah, kalau ada 3 kambing dari 3 orang, tinggal ambil sepertiga dimasak untuk panitia. Karena ini sudah diberikan oleh pemiliknya, oleh yang berhak, yaitu sahibul kurban. Atau yang kedua, bisa jadi dimasak dengan masak yang cukup banyak, sehingga yang memakan, yang menikmatinya bukan panitia, tapi juga masyarakat sekitarnya. Ini sebagai solusi dari para ulama, bahwa membagikan hewan kurban tidak harus selalu mentah, boleh matengan. Maka di situ panitia ikut makan, masyarakat yang bukan panitia ikut makan, karena semua itu merupakan yang berhak menerima masakan itu. Jadi daripada tidak ada titik temunya, kita cari solusi-solusi yang aman agar bisa menyelesaikan perbedaan-perbedaan itu. Walaupun tidak semua perselisihan selalu ada jalan keluarnya. Memang ada satu kaidah dari para ulama, ketika ada perselisihan, maka solusi terbaik adalah keluar dari perselisihan itu. Sebagaimana contoh misal, perbedaan pendapat tentang kunut subuh. Yang satu mengatakan, oh ini sunnah, bagian dari sunnah. Yang satunya, oh ini bid'ah. Kan tidak akan ketemu Pak, yang satunya mengatakan sunnah, yang satunya mengatakan bid'ah. Maka salah satu kaidah dalam perselisihan adalah keluar dari perselisihan itu. Artinya apa? Mending saya tidak berkunut dan saya tidak perlu mengatakan ini bid'ah atau sunnah. Kalau saya tidak kunut berarti bebas. Kalau sunnah berarti saya tidak mengamalkan sunnah, kan tidak berdosa. Nah, kalau itu bid'ah, saya terlepas dari bid'ah. Ini diantaranya ada di antara perselisihan-perselisihan perbedaan pendapat itu, di mana ketika kita keluar dari perselisihan itu selesailah masalah. Cuma disinilah butuhnya wawasan, butuhnya ilmu, butuhnya kesabaran dan sikap dewasa dari kaum muslimin. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari raya Idul Adha pada tahun ini juga tidak luput
dari adanya perbedaan-perbedaan pendapat dan mayoritas bersifat ijtihadiyah, maka mari kita lebih dewasa dalam menyikapinya. Kita silakan mengambil salah satu dari pendapat itu, meyakininya dan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu menghormati dengan pendapat yang berbeda dengan kita semuanya. Maka bila demikian, musuh-musuh Islam, syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia yang ingin memporak-porandakan barisan kaum muslimin akan kesulitan dalam melakukannya, dan ini adalah sebuah kekuatan bagi kita kaum muslimin. Pada hari ini aroma dari konspirasi musuh-musuh Islam begitu terasa, ya, sengaja dibentur-benturkan antara kaum muslimin yang satu dengan yang lainnya. Maka kalau itu berhasil, mereka akan bahagia dan senang. Kalau itu gagal, mengecewakan mereka. Maka kita buat mereka kecewa dengan gagalnya usaha-usaha mereka untuk memecah belah barisan kaum muslimin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa menjaga kerukunan, menjaga persaudaraan di antara kita semuanya, dan mudah-mudahan kita disatukan di dunia dan disatukan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.